Rupanya ada beberapa alternatif pilihan untuk kita menaruh dana darurat kita, teman-teman. Harapannya dana darurat ini nggak tidur-tiduran aja ataupun rebahan dan dia dapat berkembang nilainya. Nah, di mana sajakah itu kita akan sharing bersama di video kali ini. Namun saya ingatkan kepada teman-teman, saya tidak mengajak ataupun merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti jalan ninja saya. Nah, maksudnya untuk mengikuti, membeli, menjual ataupun semacamnya terhadap suatu aset investasi tertentu. Oke, teman-teman. Jadi kita langsung masuk saja ke video. Nah, teman-teman, tentu kita sepakat ya, teman-teman, bahwa dana darurat itu adalah dana yang bisa kita gunakan apabila kita perlukan, dan dana itu kita taruh ke suatu tempat itu haruslah aman, stabil, nggak bergerak terlalu liar. Benar nggak, teman-teman? Maksudnya bergerak terlalu liar itu adalah nilainya, teman-teman, bukannya dana daruratnya bisa lompat ke sana kemari. Oh, nggak juga, itu saya juga takut duluan ya, teman-teman ya. Oke, dan untuk besaran dana daruratnya sendiri itu menurut saya adalah fleksibel, itu sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Ada yang mengatakan harus 6 kali pengeluaran sebulan. Contohnya, apabila pengeluaran sebulan kita itu adalah 10 juta, maka 6 kali 10 juta adalah 60 juta. Intinya, dana darurat ini dapat menolong kita apabila terdapat hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun tidak kita harapkan itu terjadi, teman-teman. Ya, contohnya seperti di PHK. Harapannya kalau kita misalnya amit-amit kena PHK, dana darurat ini menolong kita untuk menyambung hidup beberapa periode atau beberapa bulan. Nah, harapannya ya, teman-teman ya, dalam periode dan waktu tertentu ini kita dapat mencari pendapatan lainnya. Teman-teman, setuju ya? Kalau sudah setuju, kita langsung lanjut saja ke tempat yang pertama. Nah, tempat pertama ini merupakan tempat yang paling tradisional. Biasanya kita taruh dana darurat mungkin di bawah bantal, di brankas, ataupun di lemari es agar menjadi uang dingin. Oh, enggak juga. Jadi untuk tempat pertama ini adalah tempat yang cukup tradisional ya, teman-teman, di lemari dan sebagainya, teman-teman. Kalau menurut saya ini sudah nggak terlalu relevan atau di zaman seperti ini udah nggak terlalu dipakai lagi, teman-teman. Kenapa? Karena pilihannya udah ada banyak, dan kemudian kalau dananya taruh di tempat yang bisa kita lihat cenderung seperti saya ini, ya kita akan menggunakan dana tersebut. Setuju nggak? Kalau setuju, like dulu videonya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian, wah ada dana itu, mau beli apa ya? Padahal nggak dibutuhkan ya, kepengen aja ya, teman-teman, seperti itu kan untuk di tempat pertama ini. Kita lanjut untuk tempat yang kedua, yaitu adalah di tabungan ya, teman-teman ya. Di tabungan di mana aja deh, teman-teman, biasa ya. Bener kan? Ada ya, saya yakin udah sebagian besar yang menaruh dana daruratnya di tabungan. Bener Yung, karena kita bisa langsung gesek saja pakai kartu ATM ataupun tarik langsung ya, teman-teman ya, dananya apabila kita perlukan. Benar sekali, teman-teman. Namun menurut saya kalau kita taruh di tabungan ini masih ada sedikit yang kurang sedapnya. Itu, teman-teman, perhatikan nggak, dana teman-teman itu mungkin sedikit berkurang tiap bulannya. Yaps, benar sekali, karena mungkin ada biaya admin, kemudian biaya layanan, mungkin biaya internet banking ataupun biaya bulanan lainnya yang memotong saldo kita sehingga terkikis pelan-pelan seperti itu. Jadi kita langsung lanjut saja ke tempat yang ketiga, adalah deposito, teman-teman. Deposito ini kenapa saya kategorikan sebagai salah satu tempat untuk menyimpan dana darurat. Pertama, dia memberikan bunga sekarang itu mungkin kisaran 3%-an ya, teman-teman. Ya, lebih baik ketimbang dua adiknya terdahulu yang tidak memberikan apa-apa. Sehingga dana kita bisa bertumbuh ya, teman-teman ya. Tapi Yung, benar sekali, saya tahu teman-teman mau nanya apa. Di deposito kan ada locking period, ataupun kita ketika penempatan deposito harus kita hold dalam beberapa bulan. Contohnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Yaps, tapi teman-teman pastikan lagi, kayaknya kalau untuk deposito itu kita bisa break. Benar nggak, teman-teman? Ya, konsekuensinya kita nggak dapat bunganya aja ya, teman-teman ya. Tapi selama kita nggak pakai kan bunganya berjalan terus. Benar kan, teman-teman? Nah, ngomong-ngomong soal deposito, saya pernah nge-review deposito BPR by Komunal. Ada di channel ini, teman-teman boleh cek, ataupun mungkin ada di atas nanti videonya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, karena biar lebih enaknya saya munculin di samping dulu ya, teman-teman ya. Nah, sudah muncul di samping ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah
peluang deposito BPR ya teman-teman, by komunal. Ada saya review di channel saya, silahkan dilihat saja. Nah, kita filter saja ya teman-teman, karena mungkin kalau untuk dana darurat kita nggak mau taruh yang terlalu lama. Katakanlah kita taruhnya di 1 bulan dengan tenor tertinggi, kemudian kita terapkan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kasih lihat tuh, ada untuk minimal penempatan 100 juta dapat bunganya 6%, kemudian ini juga 6% ya teman-teman, tertingginya 50 juta, ada yang 5 juta, ada yang 100 juta. Ini tinggal dipilih saja untuk penempatan dana darurat kita. Di yang ketiga ini adalah deposito teman-teman ya. Lebih lengkapnya ada di video saya sebelumnya, karena kita akan lanjut ke tempat berikutnya, yaitu adalah reksadana. Nah teman-teman, berikutnya adalah penempatan di reksadana. Dana darurat menurut saya juga bisa ditempatkan di reksadana. Alasannya adalah teman-teman boleh lihat, Yong tunggu dulu Yung, boleh update portofolionya nggak? Ya, saya tahu bagi teman-teman yang sering main ke channel saya pasti penasaran dengan portofolio saya saat ini. Kita update bentar ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk reksadana Jarvis di sini teman-teman itu masih plus 6,7,7% ya teman-teman ya, 6,77% ya, masih aman. Baik lagi, kemudian untuk di dana pensiun saya teman-teman, dana pensiun saya yang paling enak dilihat itu kan reksadana sahamnya. Kenapa? Karena pergerakannya paling liar dan volatil, dan ternyata masih plus 16,68%, dan untuk skor investasinya plus 10,27%. Aman kan? Kita balik lagi back to topic teman-teman, yaitu dana darurat taruh di mana. Dana daruratnya itu teman-teman bisa pilih di reksadana, pasar uang, ataupun obligasi. Namun saya ingatkan teman-teman, ini nggak bisa langsung kita cairkan apabila kita memerlukannya. Butuh proses penjualan maksimal 7 hari kerja. Tapi kalau untuk di reksadana pasar uang, menurut pengalaman saya, berdasarkan my experience, itu keren juga ya bahasa tadi ya teman-teman ya, sedikit Inggris-Inggris gitu. Nah, jadi kalau untuk di reksadana pasar uang biasanya pencairannya lebih cepat, 2 atau 3 hari saja. Ya ketimbang kakak-kakaknya yang mungkin agak sedikit lebih lama. Balik lagi teman-teman, itu kekurangan ataupun sedikit kekurangan yang harus kita ketahui apabila menempatkan dana darurat kita di reksadana. Nih contoh teman-teman, di pasar uang bunga yang diberikan itu udah 5%-an teman-teman. Ya, ini menurut saya itu suatu angka ataupun return yang tinggi ya teman-teman. Kita taruh dana darurat kita jadi per tahunnya masih dapat 5%-an. Kalau nggak pakai kan dana darurat kita berkembang juga ya teman-teman ya. Selain di reksadana pasar uang, kita juga ada di reksadana obligasi. Yung, reksadana obligasi kan turun naik yung. Kalau dana daruratnya pas mau dipakai dia turun gimana? Nah, nggak semua reksadana obligasi boleh teman-teman. Karena saya hanya ingin melihat Sukor Investable Fund ya teman-teman, yang memberikan bunga 7,6% per tahunnya. Ini salah satu contohnya. Jadi kita bisa taruh di reksadana obligasi yang memberikan return tetap, sehingga dana darurat kita juga aman ya teman-teman ya dari penurunan nilainya. Seperti di awal video kita sebutkan teman-teman. Benar kan? Ya, kemudian kita akan lanjut lagi ke tempat berikutnya, dan tempat berikutnya ini agak sedikit, bukan sedikit, namun extremely high risk atau high risk banget. Ya, di tempat berikutnya kita akan menaruh dana darurat kita di cryptocurrency. Nah, pasti teman-teman sudah banyak yang protes, tapi tenang teman-teman, saya nggak menyuruh ataupun apapun itu juga ya teman-teman untuk membeli dana darurat kita ini kita belikan Bitcoin semua ataupun Ethereum semua. Enggak, karena pergerakannya terlalu wow, gila teman-teman. Teman-teman juga harus tahu teman-teman, di sini kenapa saya kategorikan high risk. Saya merekomendasikan teman-teman untuk nonton video saya sebelumnya mengenai saya mengalami kerugian menaruh di stable koin, karena berikutnya adalah penaruhan taruh dana darurat kita itu di stable coin cryptocurrency. Sedikit ya, bukan sedikit, kita akan lihat sama-sama ya teman-teman ya. Jadi di aplikasi Pintu ini ya teman-teman, saya juga sudah nge-review aplikasinya ya teman-teman ya di channel ini. Jadi kalau teman-teman lagi senggang punya waktu, main-main lah ke sini ke channel saya sambil ngeteh ya. Tapi masih siap-siap masing-masing yang ngetehnya ya. Siapin kopi masing-masing, siapin snack masing-masing. Lanjut lagi, jadi di aplikasi Pintu ini ya teman-teman ya, itu ada namanya Pintu Earn, dan di Pintu Earn dia memberikan bunga
Tether ataupun USDT ataupun USDC itu stable coin di mana ini berbanding sama ataupun satu USDT itu $1 dan satu USDC itu $1. Anggapannya dana darurat kita dijadikan dolar dan disimpan ke aplikasi yang namanya Pin to Earn ini dan mendapatkan bunga kurang lebih 15%. Tinggi banget kan teman-teman. Nah, di sini loh teman-teman. Jadi bunganya juga akan didapatkan per jamnya, tiap jamnya. Di sini teman-teman saya kasih lihat Ethereum yang saya simpan ini. Tuh, lihat kan? Setiap jamnya itu ada mendapatkan Ethereum seperti itu teman-teman. Tapi kita akan menaruhnya di stable coin. Harapannya ya dana darurat kita berkembang. Stable kan teman-teman, kita taruhnya dalam bentuk dolar. Dan penjualannya juga bisa langsung dan masuk ke rekening ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi saya rasa itu beberapa alternatif tempat kita bisa menyimpan dana darurat kita. Jadi harapannya dana darurat kita juga berkembang. Tapi ingat kriterianya, dananya harus stabil ya teman-teman ya. Artinya kita taruhnya bukan di aset investasi atau instrumen investasi yang agresif. Ya, jadi dia naiknya nggak terlalu tinggi tapi aman, perlahan naik. Harapannya ketika kita belum menggunakan dana darurat tersebut, dana darurat kita juga bertumbuh atau berkembang. Nah, mungkin teman-teman mempunyai alternatif tempat lainnya, teman-teman boleh drop saja komen di bawah dan kita sharing bersama ya teman-teman. Yung, saya taruh di sini nih enak yung, returnnya 1 tahun 50%. Wow, wah, kan kita bisa sharing bareng ya seperti itu ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan ataupun request, silahkan juga drop komen di bawah dan jangan lupa tinggalkan tombol like-nya bila teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk menaruh dana darurat teman-teman di salah satu yang kita sharing barusan. Oke? Jadi sekian dulu video kita kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, cacat. Dadah.